Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa yassir sahil wa barik rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala wa imanan wa taqwa wa la tuharrimna al-khair wa ba'idna min kulli syurur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita dan memberikan taufik untuk kita bisa menyambung acara kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga berbarokah bagi kita seluruh apa yang kita kaji bersama di dalam majelis yang singkat ini, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita pada jalan yang lurus dan bekal bagi kita untuk bersua dan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Masih pada tafsir surat Al-Adiyat, di mana kita telah sampai kepada ayat yang ke-6 atau yang ke-7, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia itu betul-betul selalu ingkar dan kufur terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu atau terhadap nikmat-nikmat Tuhannya, dan sesungguhnya akan hal itu mereka menyaksikan. Maksudnya mereka tahu akan hal itu pada dirinya sendiri, bahwasanya dia sering kali untuk mengingkari dan tidak mengakui dan tidak menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari atau di pekan yang di pertemuan yang lalu, saya lupa untuk menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Adiyat ini bersumpah dengan Al-Adiyat, yaitu kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang. Di antara hikmahnya adalah makhluk kuda-kuda yang digunakan untuk berperang ini aneh gitu ya. Maksudnya punya keunikan. Punya keunikan. Keunikannya adalah dia itu taat dengan pemiliknya. Dia itu taat kepada pemiliknya. Sampai dibawa berperang sekalipun, masuk ke medan laga dalam suatu keadaan yang mencekam, dia dengan tegarnya lari. Meskipun hewan kuda ini adalah hewan, tentunya tidak mempunyai akal, ya. Tetapi dengan kendali dari tuannya, tetap dia nurut, taat, disuruh masuk ke tengah-tengah musuh yang jelas-jelas menakutkan, tetap saja dia berjalan. Dan tentunya ini tidak terjadi kecuali dengan didikan-didikan. Jadi sudah dididik sebelumnya, sudah diajar sebelumnya. Di sini ada isyarat, jaran ngono. Kuda saja kepada sang pemiliknya saja begitu. Kenapa kemudian kita manusia kok malah ingkar? Kenapa kita kok manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk jin maupun manusia, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan dan keutamaan spesial, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk-makhluk bumi yang ada. Lalu kemudian kita ingkar terhadap Tuhan kita. Kita tidak taat kepada Tuhan kita. Mudah-mudahnya untuk kita kemudian bermaksiat dengan Tuhan kita, seolah kita nggak memberikan reken kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita,
yang menanggung segala kebutuhan hidup kita, dan tidak mungkin ada makhluk siapapun juga mampu untuk menanggung hidup dirinya sendiri, apalagi menanggung orang lain. Tidak bisa. Saya meskipun dulu waktu kecil ditanggung oleh bapak saya, oleh ibu saya, tetapi itu hakikatnya titipan. Mereka berdua pun miliknya Tuhan, dan kita juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu titipan kepada mereka. Begitu juga dengan anak pinak saya. Titipan Allah Subhanahu wa taala pada saya. Dalam ajaran agama kita, saya bertanggung jawab dengan mereka. Maka kemudian saya menanggung mereka. Tetapi hakikatnya saya dan mereka tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanggung oleh Allah. Lebih dari itu justru kita ciptaannya Allah. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah untuk diciptakan oleh Allah, selamanya kita tidak akan wujud, tidak akan ada. Bayangkan, diciptakan, kita dipilih oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, dan ditanggung olehnya segala kebutuhan kita sampai ajal datang menyapa maupun menerpa. Sudah datang ajalnya, sudah putus rezekinya. Meskipun hanya rezeki tarik nafas, meskipun hanya rezeki berjalannya satu uraiyah itu. Bukan uang ini, darah itu loh, Mas. Tetesan darah di dalamnya sel. Satu sel darah pun tidak akan mungkin bisa terjadi pada kita untuk bisa jalan. Mampet, berhenti pada tempatnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa adanya, ya. Kali lagi loh ya. Hewan sedemikian nurutnya kepada tuannya, meskipun digunakan untuk sesuatu yang menakutkan. Sedangkan kita, kenapa kok kemudian tidak mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang sejelas itu untuk kita taat kepada Tuhan kita, padahal nggak selalu diwajibkan atas kita untuk kita itu menghadapi suatu cobaan-cobaan yang berat dan besar. Kalaupun diwajibkan atas kita berjihad fisabilillah, kita berjihad fisabilillah, apa mau jihad perang terus sampai 10 tahun? Lah orang maju medan laga hanya sehari, 2 hari, udah rampung. 3 hari, ya Allah, paling lama berapa hari gitu. Perangnya berlanjut pun juga nggak setiap saat kemudian kita bertemu dengan musuh di waktu-waktu tertentu. Secara umum taklifnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap jin dan manusia itu di bawah kemampuan jin dan manusia. Semuanya mampu untuk melaksanakannya dan mudah. Bahkan Allah menyebut itu secara tansis, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan syariat ini itu Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sama sekali tidak menjadikan beban-beban di dalam aturan ajaran agamanya yang diwajibkan oleh Allah atas kalian untuk kalian terima dan kalian jalankan. Kalaupun suatu syariat itu terlalu beban atas Anda dan Anda tidak mampu untuk menjalankannya, akan datang hukum lain. Apa namanya? Rukhsah, kemudahan. Iya, nggak mampu sholat berdiri, syariatnya sholat berdiri, betul-betul sudah nggak mampu, sudah nanti akan ada rukhsah dan kemudahan bagi dia. Mampunya apa? Duduk, sholat atau lungguh? Nggak mampu, sholat atau sambil berbaring, nggak masalah. Gelem sholat ini yang parah, sehat walafiat nggak mau sholat. Apalagi kalau sakit, flu siti aja njaluk prei, ya sakit ini itu. Nah, ini termasuk hikmah yang tersirat dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan al-adiyat, kuda-kuda tempur dan kuda-kuda perang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa sifatnya di dalam pembukaan surat Al-Adiyat sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat. Allah bersumpah lalu memberikan kabar kepada kita bahwasanya
ciptaan manusia, tentunya masuk di dalamnya juga jin, betul-betul sering ingkar terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dari itu isyaratnya jangan ingkar. Ketahuilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, kemudian akuilah bahwasanya itu adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Tapi kalau mau menghitung nggak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, tidak mungkin kalian akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Dari banyaknya yang pertama, dan yang kedua dari mahalnya. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita cuma-cuma. Meskipun nanti pada hari akhir akan tetap ada hisabnya dan perhitungannya, tetapi bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingkar terhadap nikmatnya, menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana dan alat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas keberadaannya di muka bumi sesuai dengan tujuan ciptaannya, niscaya yuhasabu hisaban yasira, akan diperhitungkan oleh Allah dengan suatu perhitungan yang sangat mudah. Sangat mudah. Meskipun dia takut, ini namanya manusia. Sebaik-baiknya manusia menapak di muka bumi, selain para nabi, selain para rasul yang bukan maksum, gak ada yang gak dosa, gak ada yang gak salah, gak ada yang tidak salah, gak ada yang tidak berbuat dosa. Pasti sudah merasakan dosa, dan itu ada hikmahnya. Di antaranya kalau kita berbuat dosa, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kalau sampai jatuh pada suatu dosa, minimal diri kita dan jiwa kita ini akan mencela diri kita sendiri. Oh, foto kowe dadak nubruk ngono iki lho. Kenapa kok kamu lakukan itu tadi itu? Padahal kita melakukan dosa itu kroso gitu ya. Terasa, saya tahu kalau ini dosa. Bahkan meyakini, bahkan mungkin sebagian kita melakukan dosa itu sambil takut-takut, malah mungkin sambil istighfar. Ya. Itu tanda kalau dia mukmin. Oh gitu Zat, pena. Ya jangan, ini bukan pembenar, apalagi motivasi, ya bukan, enggak. Tetapi kita ngabarkan bahwasanya sang pelaku dengan keadaan seperti itu telah wujud di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang terjadi, dia nyesal. Setelah itu dia mencela dirinya sendiri. Mungkin bodoh-bodohkan dirinya. Aku tuh kok goblok bentar yo, aku tuh bodoh bentar. Aku tuh tak tahu makan riba itu enggak boleh, tapi plok ngono, diemplok semuanya. Tahu kalau bohong itu enggak boleh. Bohongi orang sak negara enak. Tahu kalau zalim itu enggak boleh. Zalim dia lakukan. Tahu kalau menghilangkan akal waras itu juga enggak boleh. Mendem malah, atau zina dan lain sebagainya. Dia merasa kalau dirinya itu salah. Dia merasa dengan berbuat itu kalau dirinya itu sedang berbuat perbuatan yang tidak baik. Nah, rasa itu benih iman pada dirinya. Kalau kemudian rasa itu semakin tipis, lama-lama kalau nggak dipedulikan punah, hancur itu nanti. Hilang lah. Kalau hilang, bukan hilang imannya sama sekali, tidak. Tetapi bahaya ketakwaan padanya copot, ketakwaan darinya lepas darinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sisa-sisa keimanan yang wujud di dalam dirinya. Orang kalau sudah terbiasa dengan dosa dan gak peduli dengan dosa itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, tidak ada sisa dosa besar beserta dengan taubat. Semua orang yang tobat dosanya diampuni oleh Allah, asalkan tobatnya tobat nasuha ya. Pasti diampuni oleh Allah. Dosa sebesar apapun juga, kalau kita beristighfar, mohon ampun, minta maaf kepada Tuhan kita, nggak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakannya. Sedangkan dosa kecil
Kalau kemudian sang pelakunya sembrono dan tidak mempedulikannya, wala saghirata ma'al israr, kata beliau. Tidak ada nilai dosa kecil yang tetap bernilai sebagai dosa kecil kalau sang pelaku tuman. Kalau sang pelaku itu berterus-terusan tidak mau berhenti, rimbe blong, klepnya coplok, terus saja asik dengan dosa itu, lama-lama apa? Tidak menganggapnya sebagai dosa. Lali tobat, lali istighfar. Yang seperti ini potensi bengkak menjadi dosa besar, padahal tadinya cuma dosa-dosa kecil. Maka kalau Allah mengkaruniakan kepada kita, setiap kita salah, lalu diri kita mencela diri kita sendiri, kemudian terdorong untuk kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Jiwa yang seperti itu sudah masuk kepada derajat yang kedua, namanya al-lawwamah, an-nafsul lawwamah. Dan an-nafsul lawwamah digunakan oleh Allah untuk bersumpah di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu dari ciptaan Allah digunakan oleh Allah untuk bersumpah kecuali pasti apa yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah dari ciptaannya agung, besar, spesial, termasuk Al-Adiyat. Ya. Jiwa yang seperti itu jiwa yang baik sudahan, itu loh, sudah baik. Kembali, wa innahu ala dzalika lasyahid. Akan hal itu atau tentang hal itu kita semuanya itu bersaksi, tahu kita. Kalau kita itu sering kali memungkiri nikmatnya Allah kepada kita, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari yang kecil-kecil, bahkan yang menengah-menengah, bahkan sebagian dari nikmat-nikmat besar, kemudian kita tidak menisbatkannya kepada Allah, lalu kita tidak mensyukuri Allah dengan nikmat itu dan tidak menggunakannya sebagai sarana taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih harta malah blinger, dikasih jabatan kok malah mendem, ya. Dikasih kemudahan-kemudahan kok malah kepleset gitu ya, kok malah kepleset. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kabar ya, kabar dari Allah kepada kita bahwasanya manusia itu seringkali mengingkari nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya cuma-cuma, dan sesungguhnya dalam hal itu dia bersaksi dan dia sangat mengetahui, dia mengakui akan hal itu. Kemudian berikutnya, ayat yang berikutnya yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya kecintaannya terhadap harta, dan sesungguhnya kecintaan manusia terhadap harta sangat-sangat kuat. Ini informasi lagi dari Allah. Kula ya mboten sepinten niku, Mak. Alhamdulillah kalau Anda nggak seberapa, bagus. Kalau Anda nggak seberapa cinta, bagus. Tapi jangan bilang kula mboten seberapa cinta karena kula kepepet. Kenapa? Lah saya ditakdirkan oleh Allah hidup miskin, nggak pernah dapat kelapangan harta, nggak pernah luas. Saya nggak pernah punya banglo, saya nggak punya pernah kendaraan-kendaraan mewah, saya nggak pernah mengenakan pakaian-pakaian mahal, saya nggak pernah menggunakan perhiasan-perhiasan mahal, saya nggak pernah punya rekening-rekening gendut, rekening itu apa juga nggak ngerti malahan. Makanya jadi terbatas kecintaannya kepada dunia. Kenapa? Sudah terbiasa kepepet. Alhamdulillah, dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat ya sabar. Nah, itu bagus, itu bagus. Tapi nanti kalau dicoba oleh Allah setelah itu dengan kelapangan rezeki dan keluasan, nah, yang istiqomah, yang istiqomah, cobaannya Allah. Makanya jangan sibuk nyela orang. Oh, sugih, keblinger malah nggak karu-karuan orang.
Belum tentu Anda kalau kemudian Anda kaya jadi seperti dia. Orang itu ketika naik jabatan jadi lupa daratan. Belum tentu kalau Anda naik jabatan kemudian Anda lupa daratan. Jangan-jangan cuma lupa daratan dan lupa angkasa sisan. Wali kabeh sudah. Betul. Orang itu ketika dapat kelapangan dan kemudahan kok jadi begini, jadi begitu, sudah, jangan repot dengan orang lain, mari kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita lihat, kita tilik, kita introspeksi, kita perbaiki, lalu setelah itu kita istiqamah. Kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ayo kita akui dan kita kembangkan pada diri kita. Ya. Sedang yang kurang, ayo kita perbaiki. Ya. Dulu nggak pernah banyak dapat harta, sekarang dapat harta, jangan lupa zakatnya gitu kan. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada yang perlu. Malah justru dulu Anda punya pengalaman, oh orang fakir itu merasakan begini dan begitu. Nah, setelah Anda punya, ya silakan dicari orang-orang yang kira-kira senasib dengan Anda dulu, dicukupi. Ya. Jangan kemudian sibuk dengan sesuatu yang lain. Namun di sini ada informasi dan kabar dari Allah bahwasanya manusia cinta harta dan cintanya terhadap harta luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dikatakan oleh Allah lasyadid, bukan cuma syadid tetapi ditambahi lam. Betul-betul kuat cintanya kepada dunia. Apa semua kita begitu? Ya. Loh, apa ini? Sifat bawaan. Bisa dirubah? Jelas bisa. Pakai apa? Aturan syariat din kita yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW. Yang ada di dalam dada kita ini kita perbaiki, hati kita perbaiki, praktek amal dalam amal-amal bicara, maksudnya amal lisan kita, perkataan lisan kita maupun perbuatan anggota badan kita, ayo kita perbaiki. Dengan praktek menjalankan aturan-aturan syariat yang ada. Kendali kita dalam mendidik diri kita dalam kendali kita dalam mendidik diri kita adalah dua wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mari kita jalankan, mari kita pelajari, mari kita pahami baik-baik. Setelah itu mari kita praktekkan, kita jadikan praktek amal. Dengan itu kita mendidik diri. Nanti mana yang jelek-jelek akan terkikis, mana yang baik-baik akan terkembangkan, yang belum baik wujud akan ada dan akan datang dengan itu. Pada aflaha man zakkaha, telah sukses, telah beruntung siapa yang mendapat taufik dan bantuan dari Allah untuk kemudian dia mau mensucikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, dan mendidik dirinya sendiri. Dengan apa? Aturan syariat yang ada, aturan syariat din yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dunia itu bahaya. Cinta dunia bahaya, bisa menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya, bisa membelokkan seorang hamba dari tujuan kejadiannya. Dulu di awal sudah saya sebutkan, atau beberapa tahun yang lalu di sini, bahwasanya kita tidak diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sia-sia. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang umur kita sampai kita kembali kepada Allah. Sedang termasuk penghalang ibadah kepada Allah adalah dunia. Lah kok kemudian terjadi dari seorang hamba cinta dunia? Bubar itu. Bukan artinya kemudian dunia itu semuanya berbahaya pada manusia loh ya. Kalau enggak, kita enggak diletakkan oleh Allah di dunia ini. Dunia dan seisinya itu dijadikan oleh Allah, diberikan kepada kita agar supaya kita gunakan sebagai sarana mengabdi kepada Allah. Dan ini pemberian kepada kita. Kepada kita itu maksudnya siapa? Mukmin
dan yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Milik kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi. Semua yang ada di atasnya bumi, yang ada di punggung bumi, yang ada di perut bumi, yang ada di lautan, yang ada di udara, yang ada di mana saja. Semua diciptakan oleh Allah dengan ciptaan-ciptaan yang terbaik dan sempurna, diberikan kepada kita. Dan kita yang pertama kali adalah nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam dan Hawa, turun di muka bumi. Di sini kemudian diwariskan oleh Allah bumi. Dan berikutnya Allah mewariskan bumi ini bagi setiap hamba yang soleh. Loh, kita mengklaim bahwasanya bumi dan seisinya ini milik kita. Ijo. Kenapa? Makanya kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, nanti akan ada dari peperangan-peperangan itu yang kita masuk ke medan laga, mereka takut, atau kita masuk ke negeri mereka, mau kita serang mereka, lalu mereka takut, tunggang langgang ditinggal lari, kotanya negerinya ditinggal lari, akhirnya terjadi fath tanpa ada peperangan sedikit pun dan tetesan darah. Kalaupun ada sangat sedikit, nanti tunggang langgang mereka lari. Akhirnya harta ini menjadi apa? Itu harta mereka menjadi apa? Bukan ghanimah. Bukan ghanimah. Kita datang mereka lari kok. Kalau kita datang, kita serang, kita perang dengan mereka, mereka kalah. Harta mereka namanya ghanimah kita. Dan harta rezeki yang paling bersih dan paling enak, paling bersih, paling enak itu adalah ghanimah. Tapi jangan kemudian menganggap semuanya ghanimah, ngawur. Ya, tidak bisa. Ada aturan syariatnya, ada tuntunan dan ada rel dan caranya. Relnya diikuti, ya apa yang Anda dapati sebagai ghanimah, dan itu harta yang paling halal. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Allah telah menjadikan bagiku rizkiku ada di bawah bayang-bayang tombak-tombak dan senjata-senjata perangku. Rezekinya itu yang paling enak itu, timbang macul, timbang ngarit, timbang apa nih, ngantor sampai tekluk-tekluk abot, masuk medan laga khusus dapat gitu. Halal lagi. Pulang luka sana luka sini, sakit sana sakit, tapi enak dapat. Dan ghanimah itu besar, nggak ada ghanimah kecil itu nggak ada, besar-besar semuanya. Makanya kalau mau baik, lah tadi yang tidak menemui kita menyerang mereka, lalu mereka lari tunggang langgang, tidak berani untuk menyerang, sehingga tidak terjadi peperangan sama sekali. Hartanya ditinggal, kembali kepada kita, namanya fight. Namanya Faik pun juga ada aturannya. Jangan setiap harta orang, ini punya orang kafir cekelit, direnggut begitu saja. Kenapa? Faik katanya. Enggak bisa, ngawur. Ada aturannya. Ya. Dan tidak setiap perang menghasilkan faik. Loh, kenapa kok dinamakan faik di dalam syariat Islamnya? Kenapa kok ini dinamakan faik? Kok dinamakan sebagai sesuatu yang kembali? Faik itu artinya sesuatu yang kembali kepada kaum muslimin lagi. Kenapa? Karena memang bumi dan seisinya itu diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang soleh. Bagaimana kok begitu? Bedanya apa antara kita sama si Yahudi sama yang lain? Beda, mereka nggak mau istiqomah dengan tauhidnya. Kalau kita terus berusaha untuk sabar dengan tauhid kita, kecuali mereka yang merusak tauhidnya. Ya. Wallahu a'lam. Dan itu disebut oleh ulama kita, baik di dalam kitab-kitab fikih maupun di dalam kitab-kitab akidah. Ya. Baik dalam kitab fikih maupun di akidah. Wallahu a'lam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Dan sesungguhnya manusia terhadap harta cintanya sangat kuat. Tadi saya katakan cinta harta itu membahayakan, cinta harta dan cinta dunia itu membahayakan ketakwaan seorang hamba dan bahkan membahayakan keimanannya. Gak ada orang bisa khusyuk ibadahnya kalau dia cinta dunia, gak ada. Bahkan gak ada orang yang terdorong untuk suka dengan praktek menjalankan ibadah dari dalam dirinya sendiri kalau kemudian cinta dunia itu menghantuinya atau mengarunginya. Tetapi sifat bawaan cinta dunia tetap ada pada setiap jin dan manusia, tetap ada. Siapa yang nggak mau dikasih 1 miliar? Jangankan 1 miliar, 100 juta aja ngos-ngosan kita dikasih segitu, ya. Seneng, suka kita, tapi tentunya yang halal, bukan yang syubhat, bukan di serangan-serangan fajar, sore, malam, nggak betul. Yang jelas tidak ada syubhatnya. Datang kepada kita dari harta-harta itu, nggak ada di antara kita yang nolak. Seneng kita, dan itu karunia dan pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu kalau datang jangan ditolak, Pak, Bu. Kalau datang diakui bahwasanya ini milik dari Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita asalkan jalannya benar. Lalu gimana? Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengatakan alhamdulillah, menisbatkannya kepada Allah dan menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan kemudian digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kembali kepada kekufuran nikmat dan pemungkiran terhadap upaya memungkiri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda dalam sebuah hadis yang populer. Yushikul umamu antada'a alaikum, sebentar lagi akan terjadi koalisi umat-umat dunia, umat-umat kafir dunia, akan terjadi koalisi. Mereka bersepakat bersama, bersekongkol bersama, bersatu padu untuk menyerang kita. Yushikul umamu antada'a alaikum. Mereka berkoalisi dan menyerang kita seperti keadaan orang-orang lapar, orang-orang yang kelaparan, lalu menghadapi suatu hidangan makanan yang lezat dan nikmat diletakkan di dalam suatu hidangan. Mereka tahu itu, rakus lapar, kira-kira isin nggak? Ada isin-isinan, wayo gempur, langsung kerubutan. Kerubutan apa? Kerubutan saya dan Anda. Mereka kerubutan saya dan kerubutan Anda. Baik koalisinya ngerubutinya secara langsung, mereka yang datang ngerubut, atau pakai proksi, atau dia pakai tangan sambungan. Di sini juga kulitnya tetap sawo bosok, bukan sawo matang. Sama kulitnya kulit kita, orangnya orang kita, hidungnya hidung kita, bentuknya bentuk kita, rasnya ras kita. Tapi Pak Nen patungnya orang lain gitu kan. Merubuti kita, menghancurkan kita, gerogoti kita, memakan dari kita segalanya, menghabisi kita bisa-bisa. Dan itu sudah disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, sebentar lagi. Sebentar lagi. Tentunya ini tidak akan terjadi kecuali setelah rontoknya khilafah Islamiyah 1924 Masehi. Setelah itu terjadi, muslimin sudah nggak ada lagi yang, tidak ada lagi pengatur sentralnya, dan tidak ada lagi yang melindungi mereka, dan muslimin sudah tidak ada lagi rasa tidak lagi ada rasa takut pada musuh-musuh terhadap kaum muslimin. Kenapa? Sudah cerai-berai, sudah berpecah belah.
Kenapa berpecah belah? Satu, pada dirinya memang suka pecah belah. Kedua, seks pikot tahu kan? Ya udah. Jadi ada tangan-tangan gatelnya Yahudi dan Zionis memang untuk mecah belah. Kemudian dijadikan negara-negara kecil. Indonesia sudah seperti ini pun masih mau dipecah. Sudah dipecah timurnya, sebentar lagi mau dipecah mana namanya? Hitam-hitam. Papuanya. Sebentar lagi mau dipecah Acehnya. Sebentar lagi mungkin ada lagi yang lain ya. Ininya mana nih? Sulawesi itu juga. Nanti sebentar lagi mana lagi gitu. Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu salah seorang yang hari ini sudah jadi dokter mengatakan ke saya, Rosid, apa nanti ke depan di sekitar, saya nggak berani mengklaim tahunnya tahun berapa, tetapi nanti kamu ke depan kamu tidak akan melihat negaramu itu satu apa namanya, kamu tidak akan melihat negaramu itu satu kesatuan. Terus gimana? Ya sudah nggak ada kesatuannya. Lah terus? Ya sudah pecah-pecah katanya. Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggunakan kita dan kita semuanya semangat untuk terus menjaga kesatuan negeri ini ya. Tetapi di bawah aturan naungan ajaran agama Allah, bukan yang lain ya. Selain itu nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya ya. Baik, kembali. Jadi Rasulullah menyebut mereka akan berkoalisi, berebut memakan kamu, mencaplok kamu, sebagaimana orang-orang yang rakus lagi kelaparan, tanpa malu mereka saling panggil satu dengan yang lain, kemudian mengejar satu hidangan yang sudah tersedia, sangat lezat. Orang yang sopan santun memakan makanan ini aja seneng, apalagi yang rakus. Kira-kira itu sisa apanya, cuek entek kabeh. Iya. Dan kita diumpamakan oleh Rasulullah yang menjadi hidangannya. Kita itu hidangannya itu kita. Gak kerasa itu Ustaz. Oh ya wis, sudah. Silahkan takbiri diri Anda ping 4 kali, silahkan takbiri diri Anda. Kenapa? Terjadi pada Anda kematian perasaan dan hati. Anda gak merasa lagi kalau Anda itu, atau dia nggak merasa, jangan Anda ya, bukan Anda. Dia sudah nggak merasa lagi kalau dirinya itu muslim seperti apa yang semestinya muslim harus jadi. Muslim itu satu dengan yang lain saudara. Muslim itu satu dengan yang lain dituntut untuk saling peduli. Muslim itu satu dengan yang lain tidak boleh acuh tak acuh. Nggak boleh acuh tak acuh. Coba sekarang Gaza ini, siapa coba yang berkutik? Siapa yang berkutik untuk Gaza? Negara-negara kaum muslimin sedemikian banyaknya penguasanya, ya Allah. Wedi kabeh. Takut semuanya. Ada yang nggak takut tapi mau maju juga nggak bisa. Kesulitan dia. Awang dikepung. Ya paling banter ya kita ini. 1 nangis, 2 doa, 3 ngirimkan bantuan-bantuan. Punya duit ayo kita kirim, punya ini ayo kita kirim itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan husnudzon kita itu semuanya nyampe ke mereka. Allahumma amin. Bisa menutupi kebutuhan saudara-saudari kita di sana. Kabar terakhirnya ini mereka ini sudah mulai makan rumput loh ya. Makan rumput. Dari utara masuk ke Gaza, dari Gaza masuk ke sampingnya itu mana tuh? Sampai terus dioyak-oyak, terakhir sekarang sudah sampai Rafah. Rafah itu perbatasannya dengan Mesir. Perbatasan itu ditutupi benteng tinggi semua sejalur, tidak ada pintunya kecuali akses tertentu digembok, tidak mungkin bisa dibuka dan dijaga oleh tentara yang komplit dengan segalanya. Saudara-saudari kita melihat kematian dan merasakan kematian itu di balik dinding aman sejahtera.
Padahal di balik dinding itu saudara-saudari kita sendiri. Orang pada lewat seliwer gitu tuh nggak ada yang peduli katanya ya. Belum sampai sana, mudah-mudahan kita segera nyampe deh. Aminnya nggak kerungu. Baik. Kita yang akan menjadi hidangannya, dan kita akan dikerubuti, dan kita tidak akan mampu berkutik kalau ada hidangan yang bisa berkutik. Lalu dia bisa lari membela diri, itu namanya bukan hidangan. Bukan hidangan. Hidangan itu pasrah. Dan bahkan makanan itu kalau nggak dimakan terjadi takdir, dan makanan itu sendiri akan nangis. Makanya jangan sampai sekali-kali ada di antara kita yang menyia-nyiakan karunia makanan yang diberikan oleh Allah pada kita. Makanan, minuman harus dimakan, harus dihabiskan. Kalau enggak, kasihkan kepada yang mau. Jangan dibiarkan sampai busuk, rusak, atau dibuang bahkan sengaja, demikian saja. Lah Rasulullah memisalkan kita itu seperti itu, hidangan. Jadi rela untuk diketok-ketok, rela untuk dicapik-capik, rela untuk diserbu, dan tidak mampu lagi untuk membela diri kita. Sampai sahabat waktu itu bingung. Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah itu terjadi karena minimnya jumlah kita waktu itu ya Rasulullah? Dijawab, tidak, justru kalian banyak. 2 miliar itu nggak main-main loh. Berapa tuh kita sekarang? Berapa tuh jumlahnya? 2 miliar Pak. 2 miliar 2.000 miliar. Ya meskipun kemarin ada pembersihan dengan apa namanya, COVID itu kan mati meninggal rombongan ya, ada proyek pengurangan penduduk muka bumi biar agak enteng buminya, mungkin dikurangi mungkin. Tapi jumlah 2 miliar itu mungkin bisa jadi lebih. Jumlah yang tidak gampang. Besar itu jumlah itu. Jumlah itu besar sekali. Andai kata terkumpul 10%-nya saja tertib, sudah menguasai dunia. Apalagi kalau sampai 100%-nya kemudian bersatu padu. Sa-RT aja kita mau bersatu padu susah. Ya. Ya itu real. Sekarang real. Baik. Apakah jumlah kita terlalu minim saat itu? Tidak, kata Rasulullah, jumlah kalian banyak. Tetapi kalian itu seperti buih di atas. Buih di atas apa? Bukan di atas laut. Buih di atas banjir. Buih yang ada di atasnya banjir. Dan banjir kalau masuk ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa, yang terjadi airnya pasti keruh dan kotorannya pasti banyak. Yang mengapung dan yang terapung-apung di atas itu namanya husa. Ya buihnya, ya kotorannya. Itu loh dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, tidak punya dari lemahnya kita, dan dari jadi satu dari lemahnya kita, dan kedua dari ketidakwibawaan kita, dan ketiga dan keempat dan kelima dari sekian banyaknya sebab-sebab yang terjadi pada kita. Akhirnya kita diuji oleh Allah dan dihukum oleh Allah sekalian dengan hukum yang seperti itu. Dengan hukum yang seperti itu. Walakinnakum butha'is. Allah akan mencabut rasa wibawa dari dirimu terhadap musuhmu, dan musuhmu tidak pula akan merasa takut dengan kamu. Kalau dulu di zaman keemasannya Islam, di zaman Rasulullah terakhir, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin berikutnya sampai Umayyah, Abbasiyah, itu muslimin kalau cuma begitu saja wedi kabeh. Apalagi di zaman berikutnya setelah kaum muslimin jadi hegemoni dunia, begitu saja tangi kabeh. Takut. Perhitungan terhadap kaum muslimin luar biasa, dan peradaban Islam timbul waktu itu. Timbul kuasa dunia luar biasa. Bukan cuman orang menghargai dan menghormati kita karena kewibawaan kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada Islam dan muslimin pada waktu itu.
Tetapi itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita tidak ada harganya dan tidak ada seorang pun yang merasa takut dengan Islam. Siapa? Islam teror gitu. Islam mundur, Islam ketinggalan zaman, Islam itu. Padahal dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala merubah wajah dunia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah semuanya. Asalkan memang kita mau menjalankan Islam itu dengan baik, dan ini kunci kemenangan kita dan kekuatan kita yang nanti disebut oleh Nabi SAW di akhir hadis ini. Waktunya sudah habis, tapi nggak tinggal dikit ya. Setelah itu Rasulullah SAW menyebut Allah akan mencabut kewibawaan kalian dan Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian terhadap kalian. Akibatnya kalau sudah nggak takut dengan kita, maka dia akan berbuat semaunya. Ini masalahnya mereka kufar loh, ini orang-orang kafir loh ya. Dan aturan-aturannya itu aturan-aturan hawa nafsu. Karena bagi mereka yang paling tinggi dan kedaulatan yang paling tinggi itu rakyat. Begitu juga sebagian bukan rakyat. Kedaulatan tertinggi milik penguasa, milik raja, milik presiden, milik ini, milik itu. Tidak ada aturan-aturan ajaran agamanya yang dipedulikan. Tidak. Aturan-aturan dibuat oleh mereka sendiri, yang menguntungkan dipakai, yang nggak menguntungkan ditendang. Maka mereka yang meracik hukum sendiri. Akibatnya nggak menghargai Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyebut kalian akan tertimpa dengan suatu penyakit namanya wahan. Wahan itu lemah. Kalian akan jadi lemah dan lunglai, tidak lagi berdaya. Ada Islamnya, kalian tetap muslim, jumlah kalian banyak, tapi kalian lunglai, tidak ada kekuatannya sama sekali, apalagi untuk mewarnai. Enggak. Kalian akan tertimpa penyakit wahan. Lalu mereka bertanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Penyakit lemah itu apa yang Anda maksud? Lalu Rasulullah menerangkan kepada kita, cinta dunia, takut mati. Itu dua wajah dari satu keping. Kalau ada wajah yang ini, nggak mungkin nggak ada wajah yang ini. Ada cinta dunia, nggak mungkin kemudian dia berani mati. Dan itu yang terjadi pada Yahudi. Yahudi itu kenapa jadi penakut takut mati? Karena cinta dunianya luar biasa. Ya, mereka ditantang untuk mati, ora bakal teko, nggak bakal jalan. Ya ada cuma 1 dan 2 dan 3. Berbeda dengan kaum muslimin. Mati bismillah, apa sah itu? Wow, itu yang kita cari-cari katanya. Tapi dengan cara yang betul ya. Nanti kalau sudah terjadi dengan cara yang betul, rebutan itu kaum muslimin untuk itu tuh rebutan. Jadi kalau dengan cara yang nggak karu-karuan, bingung mereka pikir-pikir, nggak karu-karuan aja jalan kok. Ya, apalagi kalau karu-karuan. Ya. Cinta dunia, takut mati. Padahal kematian seorang mukmin dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam dan diajarkan oleh syariat Islam dengan husnul khatimah, itu kejayaannya, kemuliaannya, ketinggiannya, dan keuntungannya dan kesuksesannya dia. Makanya yang mencari mati syahid dan kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu cuma orang-orang mukmin, dan getol mereka dalam mencari itu dan berusaha untuk mendapatkan itu. Ya, dan Rasulullah SAW menerangkan penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Untuk kita tidak takut mati dan berupaya untuk cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat kita, cinta kepada din kita, maka kita harus membatasi cinta dunia kita. Kalau menghilangkan sama sekali itu mungkin susah. Kenapa? Sifat bawaan, karakter. Sifat bawaan dan karakter. Kalau dicabut sama sekali, ya kalau bisa tercabut bagus. Cuma nanti memang jadi aneh itu. Orang sama sekali gak cinta dunia itu jadi aneh. Ya. Tetapi paling tidak untuk diatur sehingga nanti kecintaannya kepada dunia itu betul-betul bisa menjadi sesuatu yang bisa
kembali dengan manfaat pada dirinya untuk maslahat dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan semoga kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada arah yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mentakdirkan yang terbaik di dunia dan akhirah. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.